Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan inventaris depresi Beck atau IDB pada lansia. Apakah teman-teman sudah tahu tentang pemeriksaan IDB ini? Oke, kalau begitu mari kita belajar bersama tentang pemeriksaan inventaris depresi Beck atau IDB. Pemeriksaan IDB ini termasuk ke dalam pemeriksaan status mental, sama halnya seperti pemeriksaan MMSE dan SPMSQ. IDB merupakan alat pengukur status mental yang efektif digunakan untuk membedakan tingkat depresi yang mempengaruhi suasana hati. Apa tujuan dari IDB? Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat depresi pada pasien lansia. IDB berisikan 13 hal tentang gejala dan sikap yang berhubungan dengan depresi. Apa saja 13 gejala tersebut? Yang pertama, kesedihan. Yang kedua, pesimisme. Yang ketiga, rasa kegagalan. Yang keempat, ketidakpuasan. Selanjutnya, rasa bersalah. Tidak menyukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri, menarik diri dari sosial, keraguan-raguan, perubahan gambaran diri, kesulitan kerja, keletihan, serta yang terakhir adalah anoreksia. Apa saja prosedur tindakan pemeriksaan IDB ini? Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap prainteraksi. Yang kedua, tahap orientasi. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Apa saja yang harus dilakukan oleh perawat pada tahap ini? Yang pertama, perawat melakukan evaluasi kepada diri sendiri. Kemudian perawat juga menganalisis kelemahan dan kelebihan dari perawat itu sendiri. Kemudian perawat jangan lupa mengecek data pada catatan rekam medik, artinya perawat di sini mencari tahu data tentang klien atau pasien yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian perawat juga menyiapkan alat. Apa saja alatnya? Yang pertama, buku catatan dan ballpoint. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perawat pada tahapan ini? Yang pertama, perawat mengucapkan salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Yang kedua, perawat melakukan evaluasi dan validasi. Selanjutnya, jangan lupa perawat melakukan kontrak, baik waktu, tempat, dan topik. Dan yang terakhir, perawat menjelaskan tujuan, prosedur tindakan, dan memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Selanjutnya pada tahap kerja, di mana perawat menanyakan item pertanyaan pada instrumen IDB ini, kemudian kita lakukan penskoran. Ini bisa dilakukan 2 cara, di mana yang pertama, perawat bisa memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan pengisian ataupun melakukan checklist pada instrumen tersebut secara mandiri dengan didampingi oleh perawat, ataupun dengan cara yang kedua yaitu perawat bertanya terkait 13 item kepada lansia ketika misalnya ditemui bahwa lansia tersebut tidak mampu membaca ataupun menulis. Kemudian perawat menjumlahkan skor dari penilaian tersebut dan menginterpretasikannya. Yang pertama, kategori depresi tidak ada jika skor yang didapat dari pemeriksaan ini adalah nilainya 0 sampai dengan 6. Yang kedua, kategori depresi ringan jika skor yang diperoleh 7 sampai dengan 13. Kemudian yang ketiga,
Dikategorikan depresinya sedang apabila skor yang diperoleh 14 sampai dengan 21. Kemudian yang terakhir dikategorikan depresi berat jika skor yang diperoleh nilainya 22 sampai dengan 39. Berikut merupakan instrumen inventaris depresi Beck atau IDB, di mana tadi tahapannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ada 4 tahapan: tahap preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, yang terakhir tahap terminasi, di mana masing-masing item itu skornya adalah 3, kemudian ada yang skornya 2, ada yang skornya 1, dan yang terakhir ada skor 0. Jadi silahkan di masing-masing item tersebut yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh lansia itu masuk ke dalam skor yang mana, apakah nomor 3, nomor 2, 1 ataupun 0. Dari masing-masing item tersebut nanti dijumlahkan. Contohnya misalnya untuk item pertama yaitu kesedihan, lansia tersebut perasaannya masuk ke dalam kategori skornya 3, yaitu dimana lansia ini merasakan sangat sedih atau tidak bahagia, dimana saya tidak dapat menghadapinya. Nah, misalnya semua item tersebut nilainya atau skornya 3, berarti tinggal dikalikan 3 dikali 13 sehingga nilainya adalah 39. 39 masuk ke dalam kategori depresi berat. Itu salah satu contohnya. Kalau sudah melakukan pemeriksaan IDB, kemudian perawat sudah melakukan penjumlahan atau penskoran dan mengkategorikan bahwa pasien tersebut dalam kategori depresi apa, sudah selesai. Kemudian terakhir perawat berada pada tahap terminasi, di mana pada tahapan ini kegiatan yang bisa dilakukan perawat adalah yang pertama melakukan evaluasi. Yang terakhir adalah jangan lupa melakukan dokumentasi. Apa saja yang dilakukan pada saat mendokumentasikan kegiatan? Yang pertama adalah waktu pelaksanaannya, kemudian respon klien, nama perawat yang melakukan tindakan, jangan lupa diberikan tanda tangan. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai pemeriksaan inventaris depresi Beck atau IDB. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.